Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Mama, Uni, Bapak, Ibu, sehat semuanya? Mudah-mudahan Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Bupati, Bapak DPRD, DPR RI, tuanku-tuanku, alim ulama yang hadir semuanya diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Diberikan Allah mereka amanah memimpin negeri ini. Yang belum dapat kursi dikasih tempat duduk. Kursi kok maksudnya. Karena dia yang kagak. Dan yang paling penting adalah istiqomah, mati dalam keadaan la ilaha. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Betul? Anak raja mau pakai katun. Katun di Bali di Teluk Bayur. Abdul Somad indak bapantun lah habis dek Bapak Gubernur. Iya tahu. Ikut ceramah hariku balik. Mengapa itu? Ambo diminta pula memakaikan 3 sorban untuk alim ulama peresmian apa nama dari pihak Pusat Kajian Mazhab Syafi'i. Beko sa Indonesia unang kamberang kamu. Manga Pusat Kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau. Bukan balik. Beko datang orang Medan. Beko datang orang Medan. Ustaz Somad, iya. Kenapa pusat kajian Imam Syafi'i dibuat di bumi Minangkabau? Ada apa? Mana baik-baik. Beko kalau ada orang Medan berang, ambo tanya. Apa nama ormas nan gadang di Medan? Al-Jamiatul Wasliyah. Siapa nama pendiri Al-Jamiatul Wasliyah? Namanya Syekh Mahmud Yunus. Namanya Muhammad Arsyad Talib Lubis. Namanya Abdurrahman Syihab. Namanya Ismail Banda. Kama pendiri-pendiri Al-Wasliyah kau berguru ke Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Melayu Delhi. Syekh Hasan Maksum kau kama belajar? Syekh Hasan Maksum berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Orang Minangkabau. Kira-kira merang tak orang Medan? Tanah merah. Beko berang pulau orang Aceh. Berang orang Aceh. Mana pusat kajian mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau? Dan Abdul Somad ikut pulau meresmikannya. Orang Aceh. Orang Aceh tahu Pulau Semelu? Yo. Barang lama dari Molabuh ke Pulau Semelu 2 balik jam naik kapal laut. Sampai ke Pulau Semelu ada makam. Makamnya Tengku di ujung. Namanya Tengku di ujung. Tengku di ujung itulah ulama yang diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk mengislamkan Pulau Semelu. Dan Tengku di ujung itu berasal dari bumi Minangkabau. Mazhabnya kira-kira jadi tak orang Aceh berang? Kecil orang Aceh. Kalau tidak ada lah Tengku di ujung nan dari Minangkabau. Tapi kalau nan Semelu nan di Darek tetap berang. Berang. Maka aku pun bertanya pula, siapa ulama mazhab Syafi'i nan mendapat gelar dari Al-Azhar Kairo, doktor pertama se-Asia Tenggara dari Aceh.
namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, anak kandung dari siapa? Dari Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali ampe wali Allah di Aceh, salah satunya Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali mengalir di dalam dirinya darah orang banyak. Kira-kira berang enggak orang Aceh? Enggak jadi orang Aceh. Berang pulau orang Sulawesi. Kenapa pusat kajian Syafi'i di bumi Minangkabau? Kami orang Sulawesi tidak setuju. Ambo ceramah di Palu. Ceramah di Palu waktu di airport ditanya oleh orang Palu, Sulawesi Tengah. Ustaz Somad sudah ziarah ke makam keramat? Belum. Itulah makam keramat yang sudah mengislamkan kami di Sulawesi Tengah. Ambo tanya, makam keramat itu siapa? Itulah ulama. Dari mana? Dari bumi Minangkabau. Akhir. Dan Ambo baru tahu di airport waktu kamu pulang. Kalau tahu di awal tentu foto di situ Ambo ada. Tidak jadi orang Sulawesi berang. Tidak ada kontribusi saham orang Minangkabau berdakwah di bumi Sulawesi. Beko berang pulau orang Jawa. Kami yang paling hebat. Kami yang bermazhab Syafi'i. Kami Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Sunni. Imam Al-Ghazali dan Abu Hamid Al-Ghazali beserta imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tentu orang berang awak tidak palas dengan berang. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari di mana belajar? Di Makkah Al-Mukarramah. Syekh guru hadisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh guru fikihnya Syekh Muhammad lupa dulu. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Baca dalam kitab Irsyadus Sari, Majmu' Mu'allafat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kira-kira berang tak orang Jawa? Tidak. Di ulama mereka pun salah satu dari guru-guru itu bahwa mereka pernah mengambil pelajaran dari orang Minangkabau. Oleh sebab itu kita tidak frontal, kita tidak mengatakan kami yang paling hebat. Tidak. Tapi keinginan ini keinginan yang baik. Maka dengan ini resmilah pusat kajian mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau, bil khusus di Kabupaten Padang Pariaman, dengan takbir Allah. Kalau ada orang lain nama gue pusat kajian, apakah awak Minangkabau berang? Tidak, ini kan angka 2, ini angka 3, angka 4, tidak salah, tapi yang pertama tetap. Begitu juga dengan ibu. Kalau bapak membuat cabang angka 2, apakah ibu berang? Tidak, sebab ibu tetap yang pertama. Dari Ustaz manja. Masalah itu biarlah awak serahkan kepada Tuhan Tuhan. Ambo Ustaz Somad kau sekedar berceramah saja. Ibu melahirkan anak, betul? Sesudah melahirkan anak, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh maaf cakap berhubungan intim, tidak boleh sholat, tidak puasa baralamo sampai 10 hari menurut mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali tidak, asal berhenti tidak ada lay darah, mandi, sholat. Itu mazhab Hambali. Apakah salah mazhab Hambali? Tidak. Because kalau ada penceramah, ibu-ibu melahirkan anak, keluar darah, tentu keluar, tidak keluar rasuk. Asal sudah berhenti mandi, silakan sholat. Ambo tidak salahkan,
tapi awak tetap berpegang pada mazhab Syafi'i sampai puluh hari. Datang WhatsApp-nya kamu, Ustaz Somad, ya kemarin setelah darahnya berhenti, saya pun mandi, saya sholat 2 hari, setelah itu keluar lagi. Nampak? Ba'acara Imam Syafi'i menetapkan sampai 10 hari bil istiqra, berdasarkan penelitian. Bukan awak salahkan dan 7 hari sampai balik hari, tidak salah. Tapi beko kalau dia mandi sesudah barasia, sesudah itu dia sholat 2 hari sholat, 2 hari berhubungan kelamin. Maksudnya bukan 2 hari itu lapeh itu kan luar balik darah ke darah apa maka ambo berpegang ke mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i menetapkan sampai 10 hari itu berdasarkan penelitian mayoritas kebanyakan perempuan. Dan kodanan paling penting, andai inyo indah Islam, indah Syafi'i, indah Hambali, indah Maliki, indah Amal Hanafi, tapi inyo manusia. Coba cari di Google, beko ketik yang bawa Islam, ketik saja di Google. Setelah melahirkan, berapa harikah boleh berhubungan intim? Enter. Ya. Dan bawa HP, ketik sama Google. Yang bawa Islam. Kalau awak bertanya ke tuanku Google, ke Syekh Google, setelah melahirkan, berapa harikah boleh berhubungan kelamin? Enter. www.doktermenjawab.com. Ini enggak Islam. Aku keceknya, ada orang barat 7 hari melahirkan, darahnya berhenti, lalu berhubungan, bininya mati. Apa rupanya urek-urek nan di dalam putui alun tersambung. Maka kecek dokter nan indah Islam iko, dokter bule namanya. Kalau nan laki-laki paling. Berhubunganlah setelah 40 hari. Tengok hebatnya Imam Syafi'i. Kini baru dokter-dokter itu tahu bahwa sampai 10 hari berdasarkan penelitian. Imam Syafi'i sudah mengajarkan awak 1200 tahunan lampau. Kira-kira mana yang hebat, dokter atau Imam Syafi'i? Nampak kehebatan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain indah awak salahkan. Ustaz Somad, ya, tolong tonton video ini. Tengok baik-baik. Itu partang kok. Nah, mengirim video kok kurang awak juga. Masalah apa nih? Ustaz kan selalu menjawab pertanyaan berdasarkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Takbir. Allah. Kecil amu ikut Hanafi indah, Maliki indah, Hambali indah, Syafi'i indah. Imam itu cuma 2 sampai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Eko Imam S. Arifin nampak. Bukan namanya yang gitu dah. Eko Musafir nama dituntut itu. Artinya apa? Dengan dibuat kajian, pusat kajian mazhab Syafi'i kok diharapkan nanlah pegang ke mazhab Syafi'i semakin yakin dengan mazhabnya. Bukan makasih Allah menyalah-nyalahkan orang, supaya orang nan pegang ke mazhab Syafi'i tahu ini akan dalilnya, supaya tidak berang kalau ditanya oleh orang. Wah, kalau habis bau-bau, yo kesentuhannya suami, yo batal atau tidak batal? Batal. Mana batal? Jangan tahu. Jangan tahu. Tuanku kami, datuk kami dalam buat datuk iko. Kalau orang berani, iko iko. Bukan itu makasih. Yo. Supaya nampak pegang ke mazhab Syafi'i, inyo bicara berdasarkan dalil. Ustaz Somad, yo, kecil tetangga ambo, kalau awak lah berwudu,
bersentuhan dengan istri indah batal. Oh itu mazhabnya banyak. Mazhab Maliki bersentuhan kulit indah batal kalau indah bersahwat. Allahu Akbar. Kok anda bersentuhan dari kamu dah bersahwat? Kamu lupa usia bersahwat. Laki-laki baru bersahwat. Kalau mazhab Hanafi tidak betul itu. Mazhab Hanafi bersentuhan kulit indah batal, bersahwat indah batal. Aku mazhab Hanafi bersahwat pun indah batal. Jadi apa makasih aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Makna la mastumun nisa artinya bukan bersahwat. Maaf cakap, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Tahu gimana? Baru batal. Mazhab Syafi'i tidak, asal bersentuhan batal. Asal bersentuhan batal. Apakah awak salahkan mazhab Hanafi? Tidak. Awak salahkan mazhab Maliki? Tidak. Awak pegang ke mazhab Syafi'i. Ustaz pegang mazhab apa? Ambo mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan batal. Ambo ulang wuduk balik. Mengapa Ustaz tidak pegang ke mazhab Maliki? Kalau tidak bersentuhan, kalau tidak bersahwat kan tidak batal. Oke, ambo sentuh. Datang mahasiswi. Assalamualaikum Ustaz. Karena yang juangmu. Astagfirullah. Habis itu sholat duha. Allahu Akbar. Datang setan babisi. Abdul Somad, gua anggap sudah. Tidak. Tidak. Harus gitu. Tapi kalau ambo buah wudhu langsung datang setan menggoda. Allahu Akbar. Abdul Somad, wa amal nafsu dari ambo lah wudhu. Paham? Itu namanya dalam mazhab Syafi'i ihtiyat. Ihtiyat namanya. Apa namanya? Ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Entahlah. Pokoknya itu disamping seseorang kata. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Salah satu kamu mencari pitiku ikan konser. Itu piti untuk membiayai anak-anak tahfiz Quran, untuk membantu saudara-saudara kita. Betul? Takbir! Aku biasa takbir itu untuk malau setan. Mana tahu ada ibu-ibu tadi lah megang 100.000, nampaknya lah banyak, masuk 5.000. Nah, kenapa awak alau setan? Takbir! Nah, masuknya 100.000. Di tampek-tampek lain biasanya nan mengutip piti kok pakai karung bareh, jadi nak nampak piti nan masuk ke 2.000. Risiko transparan. Itu hebatnya bumi Minangkabau. Wahai pengutip dana di seluruh Indonesia, tiru yang terjadi hari ini. Kenapa ya? Di tampek-tampek lain, masjid lain, itu di masjid yang mau lihat kotaknya itu kayu, kotak wakaf. Tidak tahu apa puisi ya. Tapi di masjid tampek awak bumi Minangkabau, ibunya bantu akuarium. Apa bicara awak? Cerdas banget. Segala kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya, yang baik-baik ambil dari sini. Yang pertama mendirikan pusat kajian mazhab Syafi'i dari sini. Maka provinsi lain, kabupaten lain yang membuat pusat kajian bantu Iko, maka dia akan mendapatkan amal jariahnya pada yang inisiator, pembentuknya. Bapak Bupati ikut dapat, Bapak Gubernur ikut dapat, tuanku-tuanku ikut dapat, dan tentu saja Abdul Somad juga ikut dapat. Ambo mendapatkan royalti pahala. Nanti buka cabang pusat kajian mazhab Syafi'i Papua di Raja Ampat, di Kaimana, di Jayapura. Ambo pun mendapatkan aliran pahalanya walaupun sudah mati dimakan cacing.
Banyak mesti. Mana? Awak mestinya kalau Ustaz Nabi itu sedih kalau. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup awak kok indah lama, singkat, awak akan mati. Maka buatlah amal-amal yang kira-kira kalau kita sudah mati tetap mengalir. Inilah dia pusat kajian mazhab Syafi'i. Anak cucu kita akan mengkaji. Dan mereka yang jadi masalahnya, membaca kitab mazhab Syafi'i bukan senang. Dan pertama kali nama kitabnya Matan Takrib. Khatam Matan Takrib, baca Fathul Qorib. Khatam Fathul Qorib, naik ke atas I'anatul Talibin. Khatam I'anatul Talibin, barulah naik ke atas lagi kitab Mahalli. Habis itu barulah kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Nan mengajar baca kitab ikos ya. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning honorer. Maka keadaan pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru kitab kuning tak diperhatikan. Tidak ada formasi CPNS, penerimaan CPNS, guru balaghah, guru ma'ani, guru mantik, guru bayan, guru nahu, guru sharaf, guru tafsir, guru hadis, tidak ada. Semua pelajaran agama disatukan dalam satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu guru ada, guru PAI. Guru ada, guru PAI. Aku jangan heran, titel hebat, doktor, tapi agamanya nol. Gara-gara apa? Gara-gara pendidikan agama tidak ada. Anak-anak tidak lagi mau dimasukkan sekolah agama, karena sekolah agama sekolah pinggiran, sekolah agama tak terpedulikan. Akhirnya masuklah aliran-aliran sesat, komunis, radikal, teroris. Kenapa? Karena basic Islam tidak kuat. Tapi insya Allah semua itu akan bangkit dari mana? Dari bumi Padang Pariaman. Sampai di sini, pahamkah mengapa pusat kajian ini didirikan? Paham? Yang tak paham, datang sini. Yang mau jalankan 2 kali. 2 kali tidak jauh paham, 3 kali. 3 kali tidak jauh paham, 2 gendam. Kalau tak inyo kilo, Ambon kilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira bisa tak dibuatkan formasi CPNS guru kitab kuning? Bisa atau tak bisa? Bisa. 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 Ulang sekali lagi. Formasi CPNS guru kitab kuning nahu sharaf. Bisa? Siapa yang membuatnya bisa? DPR. Maka bupati bisa mengangkat. Bupati mengangkat 10 guru kitab kuning di pesantren-pesantren untuk memajukan mazhab Syafi'i. Bisa. Kenapa bupati tidak berani? Jangan tepuk tangan dulu. Kamu tepuk tangan kenapa dong? Bupati tidak berani mengambil dana APBD, wali kota tidak berani mengambil dana APBD, karena 3 yang akan memantau bupati, wali kota, gubernur. Apa nanti go? KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, macam-macam temuan, tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, ketika bupati ditanya, kenapa kamu angkat guru kitab kuning? Karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Apa nama peraturan daerahnya? Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa syariat. Apa nama peraturan daerahnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat basadi syarak, syarat basandi kitabullah. Salamitlah agama anak cucu Allah. Paham?
Maka umat Islam mau dilemahkan, umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan masuk politik. Politik itu jahat, politik itu nakal, politikus itu tikus. Supaya umat Islam tidak berpolitik, akhirnya mereka lah yang menggenggam politik. Paham? Sekarang saya mengajak, dudukkanlah orang-orang yang memperjuangkan. Makanya nanti kalau ada caleg-caleg yang datang ke surau, ke langgar, ke musola, ke tempat ibu, pilih saya. Nanti kalau saya duduk, saya kasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kresek tadi. Setuju? Nggak tahu kare suatu dan cuma kamu. Kamu dia mau tanya, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kresek infak. Pilihlah calon-calon yang memperjuangkan kitab kuning, pondok pesantren, dan guru-guru agama untuk menyelamatkan akidah umat kita, insya Allah. Amin. Iko bunyi, jangan bunyi kresek. Dua-duanya. Insya Allah dan karena air hujan iko barokah insya Allah. Anzalna ma'an mubarakah, kami turunkan air yang penuh berkah. Serba salah kita ceramah, kalau panas kepanasan, kalau hujan kebasahan. Yang sedang-sedang saja sudah dikasih Allah tadi, dari mulai pembukaan sampai kata sambutan, sampai ceramah setengah jam dalam keadaan tenang. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu ke depan, kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, politik penting apa tak penting? Penting. Kenapa sekarang bisa tablik akbar ini? Karena ada support dari bupati. Betul? Kenapa kita bisa tablik akbar di Tanah Lapang? Karena ada support dari gubernur. Betul? Seandainya bupatinya benci tablik akbar, gubernur tak suka tablik akbar, bapak polisi tak suka tablik akbar, tentara melarang tablik akbar, apa bisa kita berkumpul macam ini? Tak bisa. Apakah politik itu penting apa tak penting? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini caleg ini. Oh tidak. Jangan katakan saya caleg. Caleg itu nggak level. Caleg itu kan fotonya dan mengajak-ajak pokok kayu. Itu para yang mau jalekan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam yang banyak ini supaya bulat mendudukkan orang-orang yang mendukung guru agama, pondok pesantren dan mazhab Syafi'i. Salahkah ceramah saya ini? Salahkah ceramah saya ini? Jangan tuh Pak Bawaslu dan Pak Bawaslu. Oh, namanya cek tidak salah kok Rami. Kalau sampai sebanyak itu orang namanya cek tidak salah, tahu-tahu ambo disalahkan, berdoa orang sebanyak itu mati tagak apa? Orang yang mengatakan ambo salah, padahal ambo tidak salah, awak doakan supaya dia dapat hidayah. Bela-bela, juga boleh internet tu. Si korang ni pulang surah. Saudara dulu. Tapi insyaAllah 50 orang tuanku pendiri pondok pesantren mendoakan ambo. Itulah nama gue ambo duit sampai ini. Masya Allah, mencari payung banyak kota rasul di padang Arafah Rasul. Mudah-mudahan rezeki awak banyak, tapi awak haji dan umrah. Tapi barangkali dengan travel yang terpercaya.
banyak umat Islam ini baik umroh cuma sampai Cengkareng, namanya haji Cengkareng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah karena bupatinya pro ajaran Islam, indah karena gubernurnya suka pengajian. Maka ke depan awak minta kepada tuanku-tuanku, ulama-ulama, mursyid-mursyid tarekat Naksabandia Sattaria, supaya mereka